Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan channel novel kita, novel kesayangan Anda semua. Mohon dukungan subscribe, share dan like-nya, agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat untuk menampilkan novel-novel terbaru ya teman-teman. Selamat menikmati dan semoga terhibur ya. Bab 61. Aku hanya ingin tahu saja, siapa sangka informasimu malah begitu mengejutkan. Tapi, kamu memang berani sekali menyembunyikan hal ini dari Pak Hendra. Kalau dia tahu, mungkin dia akan membunuhmu. Lebih baik kamu menyembunyikan hal ini selamanya. Nancy dengan marah berkata, Kimiko, aku tahu banyak keburukanmu. Kalau kamu berani menyentuh Siska dan anaknya, aku akan membuatmu kariermu hancur. Mari kita lihat ke depannya. Kimiko tertawa dengan sinis sambil memelototi mereka, kemudian berjalan keluar dari toko. Siska sama sekali tidak mengkhawatirkan Kimiko bisa membeberkan masalah itu, karena Kimiko tidak akan mencelakai diri sendiri. Kalau Kimiko ingin menjadi istri Hendra, dia pasti tidak akan mengatakan kalau Hendra punya anak dengan wanita lain. Siska hanya takut kalau Kimiko mengetahui keberadaan Angel hanya akan berdampak buruk bagi Angel. Nancy menasihati Siska, Siska, kamu tenang saja. Kimiko pasti nggak berani menyentuh kalian. Kalau dia berani mengganggu kamu dan Angel, aku akan membuatnya hancur di industri ini. Ketika Siska sedang panik, dia tiba-tiba dihubungi oleh Pak Alex. Nona Siska, Pak Hendra meminta kamu untuk pergi ke Cemara Praya malam ini. Siska terdiam sesaat, kemudian menjawab, oke, aku sudah tahu. Setelah mematikan panggilan, suasana hati Siska langsung menjadi kacau. Sebenarnya dia sudah seminggu tidak bertemu dengan Hendra, jadi dia tidak tahu kenapa Hendra tiba-tiba menyuruhnya ke Cemara Praya. Siska menjemput Angel dari sekolah pulang ke rumah dulu. Setelah memasakkan makan malam, dia baru pergi. Sebelum pergi, Siska mengingatkan Angel, kalau ada yang mengetuk pintu, entah siapapun itu, tetap nggak boleh buka pintu dan jangan bersuara. Nanti setelah ibu pergi, kamu langsung mengunci pintu dari dalam, kemudian pergi ke kamar untuk main tablet atau tidur saja. Oke, Angel menganggukkan kepalanya sambil berkata, ya, ibu. Aku sudah tahu, ini bukan pertama kalinya. Aku sendirian di rumah. Aku akan baik-baik di rumah. Tatapan Siska dipenuhi dengan rasa bersalah, tapi dia tidak punya cara lain. Sebelumnya, Siska meninggalkan Angel sendirian di rumah karena mau kerja paruh waktu. Akan tetapi, sekarang dia harus keluar karena mau menemui Hendra. Siska memeluknya dengan rasa ingin menangis. Angel, setelah ibu mengumpulkan banyak uang, ibu akan membawamu bersama nenek pergi ke tempat yang lebih baik. Kedepannya kita bertiga nggak akan berpisah lagi. Oke, ibu, cepatlah pergi. Aku akan jaga diri di rumah. Angel, hubungi ibu kalau ada apa-apa. Oke, pada pukul 7 malam, Siska pun tiba di Cemara Praya. Akan tetapi, setelah mengetuk pintu berkali-kali tetap tidak ada yang membuka pintu. Sepertinya Hendra belum kembali, Siska pun menghubungi Alex. Pak Alex, aku sudah sampai di Cemara Praya, tapi sepertinya Pak Hendra sedang nggak ada di rumah. Alex melirik Hendra yang sedang mengikuti acara makan, lalu menjawab, Nona Siska, tolong tunggu. Sebentar, Pak Hendra masih makan bersama rekan bisnis dan belum bisa pergi. Setelah mematikan panggilan, Alex langsung menghampiri Hendra sambil berkata, Pak Hendra, Nona Siska sudah tiba di Cemara Praya. Hendra tidak mengatakan apapun, dia hanya lanjut makan dengan ekspresi datar. Kelihatannya Hendra tidak ada maksud untuk pergi. Alex pun menyadari kalau Hendra sengaja membuat Siska menunggu. Siska duduk di anak tangga halaman Cemara Praya. Malam hari musim kemarau di kota Aroha tidak dingin sama sekali. Akan tetapi, di villa ini terlalu banyak pepohonan, jadi nyamuk di mana-mana sehingga lengan dan kaki Siska digigit oleh nyamuk.
Siska mengambil ponselnya dan melihat waktu sekarang. Sekarang pukul 11:37. Hendra masih belum pulang. Siska berdiri dan ingin pergi, tapi dia tidak berani pergi. Dia terpaksa lari duduk dan menunggu dalam waktu yang lama. Entah berapa lama berlalu, kaki Siska sudah kebas. Sebuah lampu mobil yang silau menyoroti wajahnya hingga membuatnya kehilangan rasa kantuk. Bab 62. Mobil Mercedes Maybach melaju ke dalam halaman villa. Siska buru-buru berdiri untuk menyambut kepulangan Hendra. Pintu belakang mobil terbuka, Hendra keluar dari mobil dan berjalan ke sisi Siska. Hendra mengenakan kemeja hitam dan celana panjang yang berkualitas bagus, dengan lengan kiri memegang jas yang sudah dilepasnya, dasi yang sudah tidak rapi, ditambahkan 3 kancing bajunya yang sudah dibuka menunjukkan tulang selangkanya yang putih. Hendra yang biasanya terlihat dingin dan tidak berperasaan, di saat ini terlihat lebih santai dan nyaman. Dia berjalan ke sisi Siska. Siska pun mencium bau alkohol yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu hambar. Sepertinya Hendra minum lumayan banyak bir. Kamu sudah lama menunggu? Siska menunggu dari jam 7 malam sampai jam 1 tengah malam, bisa dikatakan sudah menunggu 7 jam. Namun, Siska tidak berani mengeluh, dia hanya berkata, "Nggak lama." Hendra hanya menatap Siska dengan tatapan yang serius, membuat Siska mulai menyalahkan dirinya lagi. Apa salahku lagi? Hendra melewatinya sambil membuka pintu dengan sidik jari, lalu berkata, kata sandinya 20.170.710. Kedepannya kamu langsung masuk saja. Tanggal 10 Juli tahun 2017 adalah hari di mana Siska menuduhnya di pengadilan. Siska langsung tercengang sambil berkata, "Maaf sudah membuat hari itu menjadi hari terburuk di kenanganmu. Semua ini salahku. Aku memakai kata sandi ini untuk mengingatkan diriku kalau kamu adalah musuhku." "Kenangan? Aku nggak punya kenangan apapun lagi denganmu kecuali kenangan kamu menuduhku," ujar Hendra dengan nada datar sambil membelakanginya hingga wajah tampannya menghilang dalam kegelapan. Siska langsung berkata dengan emosional, "Baguslah kalau sudah melupakannya. Hendra seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Dia tidak seharusnya terganggu oleh masa lalunya yang buruk. Seperti Siska yang hanya bak kotoran di sepatu Hendra, yang bisa dibersihkan dengan gampang." Pintu villa terbuka, Siska pun berjalan masuk bersama Hendra. Hendra terlihat kelelahan malam ini. Saat masuk ke dalam rumah, dia langsung melepaskan dasinya dan bersandar di sofa untuk istirahat. Siska tidak meletakkan kantongan berisi hadiah tersebut. Dia tidak tahu harus langsung meletakkan di meja atau memberitahunya dulu. Hendra pun melihat barang di tangan Siska. Dia bertanya sambil mengernyit, "Apa yang ada di tanganmu?" Saat aku jalan-jalan dengan Nancy, aku melihat barang ini. Aku rasa mungkin kamu bisa menggunakannya, jadi aku langsung membelinya." "Ini adalah gaharu." Karyawan toko itu bilang barang ini berfungsi membersihkan paru-paru kalau diletakkan di dalam rokok. "Kamu boleh mencobanya. Kalau nggak cocok, kamu buang saja. Kalau cocok, lanjut beli untukku." "Hah?" ujar Siska dengan kebingungan. Mungkin Hendra tidak menyukai sikap Siska yang suka membuat keputusan sendiri. Siska buru-buru berkata, "Kalau Pak Hendra merasa bagus, Pak Hendra boleh beli sendiri atau menyuruh Nona Kimiko." "Kenapa tiba-tiba memberiku hadiah?" Cara Hendra bertanya seperti sedang menginterogasi tahanan. Terutama Hendra yang bertanya dengan cara duduk yang santai dan Siska yang ditanya dengan posisi berdiri tegak. Siska menjadi semakin tertekan. Dia pun menjelaskan dengan jujur, "Ku dengar dari Nancy kalau Pak Hendra langsung meminta SDM untuk memecat Fendi dan Brian setelah mengetahui mereka merebut hasil kinerjaku. Hal ini termasuk membantuku. Kemudian, Pak Hendra sudah menyelamatkanku kemarin. Hadiah ini memang gak berharga, tapi ini adalah ucapan terima kasihku. Memecat Fendi dan Brian hanyalah untuk membersihkan perusahaan, itu gak ada hubungannya denganmu." Siska mengangguk dengan mata berair, lalu berkata, "Ya, aku tahu. Aku nggak seharusnya terlalu percaya diri."
Sikap Siska yang seperti ini terlihat sangat penurut. Bab 63. Semua perlakuan Hendra seakan-akan tidak bisa membuat Siska marah. Akan tetapi, semakin patuh Siska, Hendra malah semakin kesal. Sebuah bayangan badan yang besar langsung menghampiri Siska. Di dalam rumah hanya terdapat sebuah lampu malam yang menyala. Di saat ini, Hendra berdiri di depan Siska sambil berkata, "Kalau mau berterima kasih padaku, seharusnya kamu tahu kalau barang ini nggak cukup." "Jadi, Pak Hendra mau hadiah apa?" Hendra tidak mengatakan apapun. Dalam sesaat, dia langsung mendorong Siska ke sofa. Hendra langsung maju dan berlutut di kedua sisi tubuh Siska dengan kakinya yang panjang sambil berkata, "Cium aku." Tatapan Hendra terhadapnya terasa sangat dingin tanpa rasa sayang sama sekali. Tapi kata-kata yang diucapkannya malah membuat Siska tersipu. Siska mendekati Hendra, lalu mendongak dan mencium bibirnya. Gerakan Siska sangat lembut dan tidak seganas yang dulu lagi. Namun, gerakan yang lembut ini malah seperti sengaja menggoda. Hendra memasukkan tangannya yang lebar ke rambut Siska yang lebat, kemudian menundukkan kepala dan menciumnya dengan penuh nafsu. Lidah dan bibir mereka saling terikat. Siska tidak pernah memiliki kemampuan untuk melawan Hendra. Siska selalu terpesona tanpa sadar. Jelas-jelas dia tahu kalau mereka tidak akan memiliki kesempatan. Ketika berciuman, Siska tiba-tiba meneteskan air mata yang hangat. Di saat ini, Siska merasa dirinya digendong oleh Hendra ke dalam kamar tidur. Sebelumnya mereka berhubungan saat Siska tidak sadar, tapi kali ini, Siska sadar. Semua emosinya langsung meluap. Air mata yang menahan rasa sakit pun membasahi rambutnya. Hendra malah salah paham. Dia berkata, merasa sedih karena munafik dengan nafsu sendiri. Nggak puas. Siska memang tidak menyangka kalau suatu hari hubungan mereka menjadi sebuah transaksi. Siska adalah penjual dan Hendra adalah pembeli. Gerakan Hendra tidak lembut sama sekali, bahkan terasa sedikit kejam. Hendra berkata, 20 juta untuk sekali berhubungan. Jangan tunjukkan ekspresimu yang gak puas. Menunjukkan ekspresi yang tidak enggan. Siapa sangka, ekspresi ini bisa membuat Hendra merasa dirinya sedang memaksa seorang wanita yang tidak tulus untuk berada di sisinya. Wanita itu adalah musuhnya sendiri. Dia berkali-kali mengkhianati dirinya sendiri. Siska pun memaksakan dirinya untuk tersenyum. Namun, Siska malah tidak bisa tersenyum ketika melihat bekas luka di dada bagian kiri Hendra. Apakah ini adalah bekas tusukan yang hampir menusuk jantung dan merenggut nyawanya di penjara? Siska pelan-pelan menyentuh bekas luka itu, kemudian membenamkan wajahnya ke bahu Hendra sambil menangis kuat. Siska seolah-olah terus meminta maaf hingga terlihat tidak berdaya. Setelah mereka selesai berhubungan, waktu pun sudah menunjukkan tengah malam. Hendra merasa sakit perut yang luar biasa karena sudah minum bir. Siska memakai baju, kemudian berjalan ke dapur untuk membuatkan air madu. Hendra berbaring di tempat tidur sambil mengendalikan napasnya untuk mengurangi rasa sakit perut. Di saat ini, sebuah nomor asing menghubunginya. Hendra tidak ingin mengangkat, jadi dia langsung mematikannya. Namun, ponselnya berdering lagi. Hendra langsung mengernyit sambil menjawab, "Siapa?" Nada bicara Hendra terdengar sangat tidak senang. Namun, suara anak kecil yang lembut itu malah dengan ramah berkata, "Paman, ini aku. Aku Angel." "Kenapa Paman galak sekali?" Hendra langsung kehabisan kata-kata. "Kenapa anak kecil ini menghubunginya di tengah malam? Kenapa kamu belum tidur?" Meskipun Hendra merasa kesal, tapi nada bicaranya langsung menjadi lebih lembut. Angel berkata, "Aku memang sudah tidur, tapi aku bangun lagi karena mimpi buruk. Ibuku sedang nggak di rumah, dia masih bekerja dan aku nggak ingin mengganggunya. Tapi aku takut, jadi aku menelepon Paman. Ternyata Parman juga belum tidur. Ya, aku dan Paman memang sangat berjodoh." Bab 64. Angel sangat cerewet. Hendra pun mendengarkan obrolannya yang sangat lama. Saat Siska mengantarkan air madu ke dalam kamar, Hendra langsung berkata, "Tidurlah.
Kalau kamu takut, kamu main game saja. Nada bicara Hendra terdengar sangat lembut dan sabar. Siska berhenti di depan kamar. Apakah Hendra sedang menelepon Kimiko? Angel malah berkata dengan tidak rela. Baiklah, Paman. Aku tidur dulu. Selamat malam. Selamat malam. Setelah mereka berdua saling mengucapkan selamat malam, Hendra pun mematikan telepon. Hendra melihat riwayat panggilan sambil tersenyum. Anak kecil ini memang sangat ramah. Tapi, lucu juga, Hendra juga tidak tahu apa penyebabnya. Dia jelas tidak menyukai anak-anak, tapi dia merasa sangat berjodoh dengan anak ini. Siska melihat semuanya. Sepertinya Hendra benar-benar mencintai Kimiko. Wajah yang tersenyum melihat riwayat panggilan mungkin adalah permulaan dari cinta. Siska berusaha menutupi kesedihan dalam hatinya, lalu masuk ke kamar sambil berkata, ini air madunya. Dia memberikan air madu kepada Hendra. Hendra pun minum pelan-pelan hingga rasa sakit mulai berkurang. Siska teringat kejadian dirinya bertemu dengan Kimiko dan pria muda di toko channel hari ini. Karena itu, Siska khawatir Hendra terlalu mencintai Kimiko dan akan merasa sedih lagi ketika mengetahui Kimiko mengkhianatinya. Siska ragu sesaat, kemudian mencoba bertanya, apa hubunganmu dengan Nona Kimiko belakangan ini baik-baik saja? Tangan Hendra yang memegang air madu pun berhenti bergerak. Hendra agak terkejut ketika melihat sepasang mata Siska yang penuh harapan. Dia begitu penasaran tentang hubunganku dengan Kimiko. Apakah dia cemburu? Baik-baik saja. Setelah menjawabnya, tatapan Hendra terhadapnya pun berubah. Tatapan Siska malah tidak terlihat kecewa sedikit. Pun, dia malah menjadi tenang sambil berkata, baguslah. Tapi, perempuan memang harus ditemani. Kalau kamu terus sibuk kerja, Nona Kimiko akan menjadi kecewa. Rasa kecewa yang berkepanjangan mungkin. Bam! Hendra langsung meletakkan gelas dengan kuat sambil memotong pembicaraan Siska. Kamu nggak perlu ikut campur masalah aku ada menemani Kimiko atau enggak. Siska tidak berani bersuara. Dia mengubah topik sambil berkata, apa kamu lapar? Aku masak mie untukmu. Ya, mie bagus untuk lambung. Setelah menanyakannya, Siska pun langsung mengambil gelas air madu dan pergi ke bawah untuk memasak mie. Hendra mengernyit menatap punggung Siska yang kurus. Hendra sangat benci dan marah terhadap Siska. Malam ini, Hendra baru menyadari kalau leher Siska sudah tidak memakai apapun. Sepertinya cincin perak itu sudah tidak dipakai lagi. Siska begitu memedulikan hubungan Hendra dengan Kimiko. Apakah Siska berharap hubungannya dengan Kimiko membuahkan hasil? Lalu, dirinya bisa terbebas dari sisi Hendra. Sayangnya, Hendra tidak akan membiarkan masalah itu terjadi. Malam ini, Siska menginap di Cemara Praya. Keesokan paginya, Siska naik mobil Hendra ke perusahaan. Saat di parkiran, Siska duluan jalan karena takut kelihatan oleh orang-orang dan menimbulkan gosip baru. Akan tetapi, terkadang hal yang ditakutkan selalu terjadi. Saat jam kerja siang, Christine sebagai anggota Departemen Perencanaan sedang memeriksa situasi di kantor penjualan apartemen internasional Pakumen dan bertemu dengan Siska secara kebetulan. Dia menghalangi Siska sambil berkata, pagi ini, aku melihatmu turun dari mobil Kak Hendra. Apa semalam kamu menginap di rumah Kak Hendra? Siska tidak ingin mencari masalah. Dia pun menjawab, Nona Christine, kamu salah orang. Itu bukan aku. Kamu kira aku buta? Siska, kamu ternyata hebat juga. Kamu nggak hanya berhasil menggoda kakakku. Kamu bahkan mendapatkan kembali hati Kak Hendra. Sihir apa yang kamu pakai? Kak Hendra sudah bertunangan, kamu malah masih mencarinya. Apa kamu nggak malu? Bab 65. Siska tertawa sambil menjawab, Nona Christine, kalau kamu adalah tunangannya Pak Hendra, maka aku nggak merasa aneh kalau kamu menanyakaniku. Tapi, kamu bukan tunangannya Pak Hendra. Untuk apa kamu begitu panik melihatku bersama Pak Hendra? Christine langsung malu ketika isi pikirannya sudah tertebak. Christine pun berteriak dengan malu dan kesal. Aku nggak suka melihat orang yang merusak hubungan orang lain. Kalau nggak,
kamu bujuk saja Hendra untuk melepaskanku. Setelah mengatakannya, Siska pun langsung pergi untuk melayani klien. Siska yang terlihat tenang membuat Christine menjadi kesal. Christine langsung menghubungi seseorang. Halo, kamu sudah kembali, kan? Tentu saja, aku sudah pulang seminggu lebih. Kenapa Nona Christine mencariku? Bantu aku. Bantu apa? Tanya pria itu dengan nada bermain. Christine langsung menyipitkan matanya sambil merencanakan sesuatu. Bukankah kamu suka bermain cewek? Aku punya kenalan cewek. Mau? Nggak? Iyakah? Jangan basa-basi. Kamu mau nggak? Mau. Dong, apa aku bodoh nggak mau mencari wanita? Tapi, dia nggak jelek, kan? Aku bilang dulu, ya, aku suka bermain cewek. Tapi aku nggak bermain dengan cewek jelek. Kukirimkan fotonya untukmu. Aku yakin kamu pasti suka. Hebat sekali kamu, Christine. Tapi, aku punya permintaan. Kamu harus berhasil menidurinya dan mengambil fotonya dalam setengah bulan, lalu mengirimkan padaku. Entah pemaksaan atau dengan cara lembut. Aku nggak mau tahu caranya. Apapun itu terserah kamu. Pria itu dengan percaya diri berkata, setengah bulan. Kamu terlalu meremehkanku. Ketika aku di luar negeri, aku bisa menaklukkan satu cewek per minggu. Kalau cewek yang gak bisa ditaklukkan dalam setengah bulan, biasanya hanyalah cewek yang gak bernafsu atau cewek yang pura-pura saja. Aku sudah sering menemui wanita yang pura-pura baik. Pada akhirnya, wujud aslinya langsung ditunjukkan dalam seminggu. Christine hanya tertawa dan berkata, kamu jangan terlalu percaya diri. Cewek ini bukan cewek biasa, dia sangat pandai dalam berpura-pura. Cih, aku semakin penasaran untuk menemuinya. Kirimkan WhatsApp-nya padaku. Setelah mematikan panggilan, Christine menjadi semakin senang. Elvis Tio adalah pria pemain wanita yang sangat terkenal. Christine mengenalnya dari komunitas warga Minesa di luar negeri ketika sedang kuliah. Menurut Elvis, tidak ada satupun wanita yang tidak bisa ditaklukkan, entah wanita yang sifatnya tertutup atau terbuka, semua wanita tetap saja sama setelah menginjak kamar hotel. Dulu, Siska mengkhianati Hendra karena Hendra adalah orang miskin. Sekarang, dia pasti mencari Kak Hendra karena sudah kaya. Elvis juga orang kaya, Siska pasti akan tertarik dengan orang kaya lain. Kantor Direktur Grup SY. Zain mengetuk pintu berkali-kali, tapi tidak ada yang merespons. Zain langsung membuka pintu dan melihat Hendra sedang terbengong memegang sepotong gaharu seakan-akan sedang mencari tahu sesuatu. Zain pun berdeham. Hendra baru sadar dan langsung melempar gaharu itu di meja. Lalu berkata, ada apa? Ngak apa-apa, aku hanya mencarimu untuk berbincang-bincang. Kenapa kamu melamun dengan sepotong gaharu? Kamu bahkan gak dengar aku mengetuk pintu. Hendra dengan ekspresi sedikit kaku menjawab, gak apa-apa. Aku cuma gak pernah pakai barang ini. Barang ini dipakai dengan menusukkannya ke dalam rokok. Kalau pakai ini, tenggorokan akan terasa lebih nyaman, tapi asap rokok akan terasa kurang memuaskan. Akhir-akhir ini, aku merasa gak nyaman di bagian tenggorokan. Kalau kamu gak mau, aku ambil saja, ya. Zain langsung mengulurkan tangannya ke arah kotak gaharu itu. Hendra malah langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam laci. Tenggorokanku juga terasa kurang nyaman akhir-akhir ini. Beli sendiri kalau mau, pelit sekali. Bab 66. Zain merasa ada yang aneh. Dia tiba-tiba berkata dengan terkejut, jangan-jangan ini hadiah dari Siska. Aku ingat kemarin Nancy bersama Siska ke mall beli cerutu untuk ayahku. Gaharu ini pasti dari dia, kan? Hendra langsung menjadi tegang dan tidak mau mengakuinya. Bukan. Ya sudah kalau bukan, untuk apa kamu begitu tegang? Karena ini memang terlalu gengsi. Tapi, wanita itu hanya beli hadiah untukmu. Kamu jangan tersentuh, ya. Hobi seperti merokok paling nggak hanya kecanduan. Tapi kalau terlibat dengan cinta, kamu pasti akan terobsesi. Siska adalah racun bagi Hendra. Zain takut Hendra akan melakukan kesalahan yang sama dan terjatuh selamanya.
Hendra dengan ekspresi datar dan nada cuek berkata, aku nggak akan jatuh di lubang yang sama. Aku bukan orang yang begitu bodoh. Lagi pula Siska juga nggak begitu mempesona. Zain tertawa sambil berkata, menurutku, Siska memang nggak memesona. Tapi susah dipastikan kamu bodoh atau enggak. Ketika sedang kuliah, tidak ada satupun orang yang tidak tahu kalau Hendra mempunyai pacar yang lebih kecil 5 tahun darinya. Saat itu, Hendra sangat mencintainya. Dia bahkan menolak untuk merokok dengan teman-temannya hanya karena Siska tidak suka mencium asap rokok. Di dalam saku Hendra hanya terisi permen mint yang diberikan Siska. Saat itu, Hendra sudah mau lulus S3 dan memiliki masa depan yang sangat cerah. Tapi semuanya hancur di tangan Siska. Terkadang Zain tidak mengerti apa yang baik dari Siska hingga membuat Hendra tak bisa melupakannya. Meskipun dengan rasa benci, Hendra juga sudah membencinya selama 6 tahun. Oh ya, beberapa hari lagi ulang tahun ke-6 perusahaan. Apa kamu ada rencana? Aku ikut saja. Kalau kamu dan Billy punya ide, kalian rencanakan saja dengan departemen perencanaan. Ulang tahun perusahaan di tanggal 6 Juni. Ini tidak hanya tanggal perayaan 6 tahun perusahaan, juga ulang tahunnya Siska. Saat mendirikan perusahaan ini, Hendra sebenarnya ingin menjadikannya sebagai hadiah ulang tahun Siska yang ke-18. Dia ingin membuat sebuah rencana masa depan yang indah untuk mereka berdua. Nama grup SY yaitu S dari nama Siska. Siska pernah menjadi nyonya dalam rencana tersebut. Akan tetapi, malam tanggal 6 Juni itu malah menjadi noda selamanya dalam hidup Hendra. Semua itu berkat Siska. Sungguh sebuah penghinaan. Kantor penjualan apartemen internasional Pakumen. Di dalam kamar mandi. Sebentar lagi adalah perayaan 6 tahun perusahaan kita. Promo penjualan properti kali ini pasti sangat banyak. Tahun ke-6 di tanggal 6 Juni dengan 3 angka yang sama pasti akan membuat perayaan tahun ini menjadi luar biasa. Kalau aku punya uang, aku akan membelinya tahun ini. Ada sebuah gosip tentang Pak Hendra. Dengar dulu saat dia kuliah S3, dia punya seorang pacar. Lalu, grup SY berdiri di tanggal 6 Juni karena ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan kepada pacar pertamanya. Gila, romantis sekali. Aku pertama kali mendengar gosip ini. Pacar pertamanya pasti sangat penting bagi Pak Hendra. Tapi, pacarnya itu memang buta, makanya bisa meninggalkan pria begitu sempurna dan setia. Betul, kalau mantan pacarnya nggak meninggalkan Pak Hendra, pasti nggak ada giliran Kimiko hari ini. Christine yang mencuci tangan di kamar mandi merasa kesal ketika mendengar gosip-gosip ini. Setelah dua orang itu keluar dari bilik kamar mandi, Christine pun langsung menghalangi mereka. Beraninya kalian membahas masalah pribadi Pak Hendra? Aku sudah merekam semua perbincangan kalian tadi. Kalau kalian masih ingin bekerja di sini, maka tutup mulut kalian. Kedua karyawati sedikit kebingungan. Hei, kami hanya bercanda saja. Kenapa kamu malah anggap serius? Betul, perusahaan mana yang bebas gosip? Kenapa kamu begitu sombong? Christine dengan tegas berkata, aku nggak peduli perusahaan lain, tapi ini adalah grup SY. Aku dari Departemen Perencanaan, ini adalah kantor penjualan. Kalau omongan kalian didengar oleh klien, bukankah akan memberikan pengaruh yang buruk? Pak Hendra nggak punya mantan pacar seperti itu, tutup mulut kalian dan jangan bergosip lagi. Bab 67. Kedua karyawati itu merasa Christine adalah orang yang provokator, jadi mereka pun langsung pergi setelah mengomelinya. Apakah dia salah minum obat? Apa hubungannya dengannya? Sensitif sekali. Apa dia sudah menopause? Setelah menyeka tangannya, Christine langsung menghubungi Elvis. Apa kamu sudah sampai? Sudah. Aku sedang siap-siap untuk menggodanya. Sampai jumpa. Christine melihat ke kaca sambil tersenyum dengan tatapan yang ganas. Mantan pacar yang penting? Bagaimana jika mantan pacar yang penting ini dikotori? Di lobi kantor penjualan, Siska sedang memperkenalkan model unit kepada Elvis. Setelah mendengar penjelasan yang panjang,
Elvis menggunakan kacamata hitam menggaruk kepala sambil berkata, "Nona cantik, kamu hanya menjelaskan saja, aku juga nggak bisa melihat barang aslinya. Beli rumah harus melihat barang asli. Permintaan ini sangat masuk akal. Begini saja, Tuan Elvis, biar saya membawa Anda ke ruang model kami, ya. Ayo pergi." Apartemen Internasional Pakumen adalah properti yang dirancang oleh arsitek. Gedung ruang model sudah selesai dibangun dan masih ada beberapa gedung dalam masa pembangunan. Sesampai di area Apartemen Internasional Pakumen, Siska memperkenalkan kepada Elvis. Meskipun belum selesai pembangunan, tapi unit di sini sudah lumayan banyak yang terjual. Unit kamar yang dipilih Tuan Elvis tadi seluas 180 meter persegi, sekarang juga sisa 3 saja. Kalau Tuan Elvis merasa puas, Tuan Elvis boleh langsung membelinya dan akan mendapatkannya dalam akhir tahun ini. "Baik, kalau aku beli rumah denganmu, berapa persen komisi yang kamu dapat?" Siska pun dengan terus terang berkata, 2%. "Bukankah hanya ratusan juta saja? Jual rumah itu melelahkan, kan?" "Sebenarnya biasa saja, karena saya bisa melakukan pekerjaan yang melelahkan di dalam ruangan model." Ketika Siska membuka lampu, Elvis yang berdiri di belakangnya tiba-tiba terkilir. "Aduh," Siska buru-buru membalikkan badan dan memapahnya sambil berkata, "Tuan Elvis, apa Anda baik-baik saja?" Elvis dengan ekspresi kesakitan berkata, "Tadi aku tersandung ambang pintu itu. Sepertinya kakiku terkilir. Aduh, sakit sekali. Gimana sekarang, Tuan? Ayo saya bantu Anda duduk ke sana." "Maaf, ya Tuan, apakah sakit sekali? Bagaimana kalau saya mengantar Anda ke rumah sakit?" Elvis melihat Siska sangat peduli padanya. Dia pun merasa kalau Siska sudah tergoda padanya. Elvis membalikkan badan dan tiba-tiba menahan Siska di dinding. Siska dengan terkejut berkata, "Tuan Elvis, apakah kakimu sudah membaik?" Elvis menundukkan kepala dan menatapnya dengan tatapan memesona. "Kamu membawaku melihat rumah di siang bolong, kepalamu pun sudah dipenuhi dengan keringat. Mari kubantu lap," ujar Elvis sambil mengambil tisu untuk menyeka keringat Siska. Siska dengan cepat mengambil tisu di tangan Elvis sambil berkata, "Biar saya lap sendiri saja." Akan tetapi, Elvis malah mengangkat tangannya dan menaikkan rambut yang terjatuh di sisi telinganya. Siska terkejut hingga kabur dari lengannya. "Tuan Elvis, apakah Anda menyukai model ruang ini?" Siska terus pura-pura bodoh. Siska sangat ingin berhasil menjualkan properti ini kepada Elvis, karena operasi Angel sudah tidak bisa ditunda lagi. Elvis melihat sekeliling, kemudian tatapannya terhenti di wajah Siska yang indah. "Nona Siska, kamu begitu cantik, kecantikanmu ini bahkan termasuk sangat langka. Jadi, sayang sekali kalau menjadi penjual biasa. Apalagi kerjaan menjual rumah memang melelahkan. Menurutku, menjual rumah terlalu merendahkan dan merugikan kecantikanmu." Siska pura-pura bodoh sambil berkata, "Tuan Elvis, di luar sana ada banyak wanita yang lebih cantik dariku. Saya bukanlah yang tercantik dan saya juga lumayan menyukai pekerjaan menjual properti. Tuan, apakah Anda masih mau unit ini?" Elvis mengeluarkan sebuah kartu nama dan kunci kamar hotel kepada Siska sambil berkata, "Malam ini, kamu bawa kontrak ke Hotel Yerani. Kalau kamu berusaha lebih keras, mungkin komisi 2%-mu akan bertambah menjadi 10%. Melihat Siska tidak mengatakan apapun, Elvis mendekat ke sisi telinganya sambil berkata, "Nona Siska, rok kerjamu ini sangat bagus dan cocok untukmu. Setelah pulang kerja, kamu nggak perlu ganti baju. Kamu langsung pakai pakaian ini menemuiku saja." Bab 68. Siska sebenarnya tidak ingin menyinggung klien, tapi kata-kata yang diucapkan Elvis semakin lama semakin keterlaluan. Siska mengerutkan bibirnya sambil berkata dengan sopan, "Kalau Tuan Elvis datang untuk mencari wanita penghibur, maka Anda sudah salah tempat. Ini adalah kantor penjualan dan hanya menjual rumah, bukan tempat hiburan malam." Elvis merasa Siska sedang pura-pura suci,
Dia pun berlagak keren berkata, "Jadi, Nona Siska termasuk rumah baru atau rumah bekas?" Tentu saja aku nggak mempermasalahkan kalau rumah bekas. Terkadang rumah bekas lebih menarik dari rumah baru. Senyuman Siska langsung menjadi sangat palsu. Sepertinya Tuan Elvis tahu jelas perbedaan rumah bekas dan rumah baru. Jadi, kuncinya Tuan Elvis baru atau bekas? Sebelum Elvis menjawab, Siska tiba-tiba menekuk dan mengarahkan ke atas dengan kuat hingga menyerang bagian intim Elvis. Elvis memegang bagian intimnya yang kesakitan hingga wajahnya memerah. "Tuan Elvis, jagalah kuncimu baik-baik. Aku nggak jual rumah ini lagi. Kalau kamu mau beli, kamu cari rekan kerjaku saja." Setelah mengatakannya, Siska pun langsung membalikkan badan dan pergi begitu saja. Elvis membungkuk memeluk diri sendiri sambil mengomel, "Siska, tunggu saja, aku akan membuatmu membayar atas tindakanmu hari ini." Sialan, kejam sekali dia. Di saat bersamaan, di gedung yang berseberangan dengan ruang model. Jendela di gedung ini bisa melihat jelas gerak-gerik di ruang model. Christine menggunakan ponselnya memperbesar gambar, kemudian mengambil banyak foto Siska dan Elvis yang terlihat mesra. Setelah itu, dia pun langsung mengirimkan foto ini ke grup obrolan perusahaan. Grup obrolan langsung menjadi heboh. "Dia kerja keras sekali. Dia bahkan jual diri demi menjual rumah. Inilah alasan kenapa penjual wanita lebih laris dibandingkan penjual pria. Berikanlah penjual pria jalan hidup. Betapa baiknya kalau aku seorang wanita. Mungkin aku bisa menjual 10 unit rumah dalam sebulan." Segala macam kata-kata kasar muncul di grup obrolan. Grup obrolan ini dipenuhi dengan karyawan penjualan dan perencanaan. Di dalam grup obrolan ini tidak ada para petinggi, maka itu kata-kata yang diucapkan pun tidak terkendali. Akan tetapi, gosip selalu beredar dengan cepat. Tidak lama kemudian, ada orang yang mengenali kalau wanita di foto adalah Siska. Masalah ini pun langsung terdengar ke telinga petinggi dengan cepat. Kalau Kak Hendra melihat foto ini, apa dia masih mengira Siska adalah wanita yang suci? Christine tersenyum dengan puas, kemudian keluar dari aplikasi WhatsApp dan lanjut mengambil foto. Akan tetapi, Siska malah sudah menghilang dan hanya tersisa Elvis yang kesakitan. Christine langsung menghubungi Elvis, "Apa yang terjadi? Di mana Siska?" "Christine, apa kamu ini sengaja mengenalkan wanita kasar seperti ini untukku? Kalau aku benar-benar cedera, aku akan menghajarmu." Sakit sekali. Ku beritahu kamu, keluargaku 3 generasi hanya punya 1 anak. Kalau aku mandul, kamu." "Siska, jangan harap ada yang bisa kuampuni." Elvis di telepon tidak berhenti berteriak dengan sangat marah. "Elvis, apa kamu gila? Kamu nggak bisa bedakan teman dan musuh? Kamu yang nggak berguna, tapi kamu menyalahkan aku? Kamu bilang siapa nggak berguna?" Christine langsung mematikan panggilan sambil mencibir, "Dasar teman bodoh. Cuman satu wanita saja juga nggak bisa ditaklukkan." Namun, Christine tetap saja tersenyum dengan puas saat melihat obrolan grup yang sudah meledak. Christine tetap merasa senang selama masalah ini bisa mengganggu Siska. Kabar, Siska bertransaksi dengan hubungan badan, langsung tersebar ke seluruh grup SY. Bahkan Siska ke kamar mandi pun dibicarakan oleh orang-orang. Semua rekan-rekan kerjanya buru-buru menghindarinya. Gak heran hari pertama dia datang ke departemen penjualan sudah berhasil menjual 1 unit rumah. Ternyata dia berjualan dengan tubuhnya. Kedepannya, karyawan yang menaati peraturan seperti kita mungkin gak akan laku lagi. Kamu harus banyak belajar dari orang-orang untuk cari klien yang kaya. Mungkin saja kamu juga bisa mendapat suami kaya. Apa aku terlihat seperti wanita murahan? Aku adalah wanita polos dan baik yang gak akan melakukan hal itu. Bab 69. Betul juga, aku lebih memilih ambil gaji pokok daripada melakukan hal murahan seperti ini. Siska hanya melewati orang-orang yang menggosip dengan santai. Siska tidak pernah melakukan hal-hal tersebut, jadi dia tidak ingin menjelaskannya. Akan tetapi, Siska menyadari kalau masalah ini tidak begitu gampang.
dia mulai dikucilkan oleh departemen penjualan. Tiba-tiba segumpal lem muncul di kursi kerjanya. Di layar komputernya bahkan terdapat tulisan, "Lonte," dari lipstik merah. Sepatu hak tinggi yang diletakkan di bawah meja kerjanya untuk menemui klien pun terisi dengan air. Bahkan, beberapa rekan-rekan kerjanya sengaja tidak memberitahunya tentang urusan pekerjaan sehingga Siska pun sering telat untuk menghadiri rapat. Cara rekan-rekan kerjanya sangat licik dan juga sangat sukses membuat Siska dikucilkan. Kantor Direktur Gedung 1, Alex melaporkan, "Pak Hendra, aku sudah menyelidiki masalah ini." Klien bernama Elvis Tio itu duluan mengganggu Siska. Setelah itu, Elvis komplain ke departemen penjualan kalau Siska nggak profesional sebagai konsultan penjualan. Nggak profesional? Ya, sebenarnya, Elvis duluan melecehkan Siska, lalu dia ditendang oleh Siska. Sepertinya yang ditendang adalah bagian vitalnya dan lumayan parah. Jadi, dia meminta surat keterangan di rumah sakit dan berencana untuk menggugat Siska. Alex bahkan tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa. Hendra sedikit tercengang sambil berkata, "Kukira selama ini dia sudah kebiasaan untuk menuruti semua permintaan orang. Ternyata, dia masih bisa menendang orang." Meskipun nada bicara Hendra sangat dingin, tapi bisa dirasakan kalau dia sedikit senang. Alex lanjut berkata, "Mungkin Nona Siska hanya menuruti Anda. Dengar kabar, sebelumnya Christine sengaja menjatuhkan makanannya dan gak mau minta maaf. Jadi, Nona Siska langsung menjatuhkan makanan Christine juga, dan dilemparkan ke wajahnya. Dari semua ini, sepertinya Siska bukanlah seorang penurut." Sudut mulut Hendra diam-diam terangkat. Namun, dalam sesaat wajahnya menjadi dingin kembali sambil mengernyit berkata, "Siapa berikan dia keberanian untuk bersikap seperti ini di perusahaan?" Alex sengaja berkata, "Kalau begitu, aku segera menuju ke departemen penjualan memanggil Siska untuk meminta maaf kepada Christine dan Elvis." Hendra langsung menatapnya dengan tatapan mematikan sambil berkata, "Kenapa hari ini kamu cerewet sekali?" Sebenarnya biasanya Alex juga begitu cerewet. Pedansi. Alex berdeham dan berkata dengan serius, "Tapi Pak Hendra, sekarang posisi Siska di departemen penjualan sangat mengenaskan. Dia sudah mulai dikucilkan. Mungkin dia nggak akan bertahan lama lagi. Dia terlalu lemah kalau mengundurkan diri karena masalah dikucilkan." Alex hanya tersenyum sambil berpikir, bukan semua orang seperti dirimu yang sudah 3 tahun di dalam penjara, setelah dibebaskan masih bisa begitu sukses. Manusia normal mana mungkin punya pesona dan kesabaran sepertimu? Berapa banyak orang di dunia ini yang kuat seperti Hendra? Namun, Alex hanya berani mengomel dalam hati, dia juk. Alex menatap wajah Hendra sambil bertanya, "Pak Hendra, apakah kita perlu menyuruh orang untuk memperingatkan Siska di obrolan grup? Kita harus memperingatkan perilakunya yang menyinggung klien." Meskipun terlihat seperti peringatan, sebenarnya membantu Siska untuk mengklarifikasi. Hendra langsung berkata, "Kamu nggak hanya cerewet, bahkan sok pintar." Alex hanya meraba hidungnya. Hendra dengan tenang mengambil sebuah kontrak dan membacanya. "Terserah kamu mau melakukan hal kurang kerjaan seperti ini. Yang penting jangan menyeretku dalam masalah ini." Hendra mengatakan dengan nada santai, dia tidak membantah dan tidak menerimanya. "Bukankah ini berarti mendukung? Oke, ini adalah kemauanku, bukan kemauan Pak Hendra. Bantuan terhadap Siska nggak ada hubungannya dengan Pak Hendra." Hendra tidak mengatakan apapun. Kenapa ada perasaan seperti ketahuan? Bab 70. Alex pun segera melaksanakannya. Ketika Alex sampai di depan pintu, Hendra dengan gengsi dan nada dingin berkata, "Mulai sekarang, kamu nggak perlu melaporkan kepadaku tentang penindasan apapun lagi terhadap Siska di perusahaan." "Aku nggak peduli, aku sudah paham." Alex benar-benar paham atau pura-pura paham. Setelah Alex meninggalkan kantor, Hendra langsung melemparkan kontraknya ke meja dan tidak ingin membacanya lagi. Terdapat sebuah ganjalan dalam hatinya yang tidak bisa dihilangkan.
Hendra menunduk dan mengernyit melihat bekas luka abu-abu muda dari puntung rokok. Akhir-akhir ini, bekas luka ini semakin lama menjadi semakin tebal. Hendra bahkan sudah tidak tahu jelas berapa kali dia tergoyahkan. Di wilayah grup SY terdapat sebuah kafe umum di atap gedung 10. Di sudut kafe itu ada sebuah tangga kayu menuju atap kecil. Tempat ini sangat hening. Siska langsung menuju atap kecil itu sambil minum kopi. Beberapa hari ini, Siska sudah hampir menyerah karena ditindas di departemen penjualan, tapi dia tidak bermaksud untuk mengundurkan diri. Akan tetapi, kalau meninggalkan grup SY, sepertinya Siska tidak bisa menemukan pekerjaan dengan komisi yang lebih besar dibandingkan menjadi penjual real estate. Walaupun hanya berhasil terjual satu rumah saja, dia sudah bisa mengumpulkan biaya operasi Angel untuk satu kali. Di saat ini, Siska mendapat telepon dari guru TK. Apakah ini dengan ibunya Angel? Ya, aku adalah ibunya Angel. Ada apa, Bu? Besok sekolah kami mengadakan kegiatan orang tua dan anak. Apakah Anda bisa datang bersama ayahnya Angel sekitar jam 2 sore? Siska ragu sebentar. Kemudian menjawab, Bu, apa aku boleh hadir sendirian? Ayahnya mungkin gak bisa datang. Oh, baiklah. Datanglah kalau bisa. Baik, terima kasih, Bu. Setelah mengakhiri panggilan, Siska pun menghela napas panjang. Siska sering berpikir apakah dia perlu memberitahu Hendra tentang keberadaan Angel. Akan tetapi, Hendra begitu membencinya. Hendra pasti akan mengira kalau Siska ingin menggunakan cara ini untuk mengikatnya atau merebut Angel sebagai hukuman agar Siska nggak bisa bertemu lagi dengan Angel. Siska bersandar di atap dengan perasaan yang kacau. Dia pun mengeluarkan sebuah ponsel tua sambil diam-diam memainkannya. Hendra juga memiliki ponsel dengan model serupa tapi beda warna. Dulu mereka membelinya sebagai ponsel pasangan. Ponsel milik Siska berwarna putih. Nomor kedua ponsel itu dipilih secara khusus namun, Siska tidak pernah memakai ponsel ini lagi. Dia juga tidak memakainya untuk menelepon. Dia hanya terus mengisi pulsa untuk mempertahankan masa aktif. Kalau tidak nomor ini akan dinonaktifkan. Ponsel ini dipenuhi dengan kenangan indah mereka berdua. Bahkan masih ada riwayat obrolan mereka. Saat itu, Siska langsung mengirimkan pesan kepada Hendra kalau dia sedang tidak senang. Kamu nggak memedulikanku lagi. Bagaimana kalau aku nggak senang? Anjing kecil bergonggong, guk-guk-guk. Saat itu, Hendra tetap akan membalasnya walaupun sedang sibuk. Siska pun tersenyum ketika membaca riwayat obrolan mereka. Kenapa kamu begitu senang? Dia tiba-tiba mendengar suara pria yang tidak asing. Siska buru-buru menyimpan ponsel tua itu ke dalam saku, kemudian dia membalikkan badan dan menyapa Billy. Nggak apa-apa, aku sedang membaca sebuah lelucon saja. Apa Pak Billy juga sering datang ke sini? Aku kira kamu ditindas oleh departemen penjualan hingga diam-diam menangis di pojokan sambil berpikir untuk mengundurkan diri. Melihatmu masih bisa membaca lelucon berarti dirimu lumayan tegar. Siska tersenyum tipis sambil berkata, aku memang pernah berpikir untuk mengundurkan diri. Sebenarnya aku nggak sekuat yang dipikirkan Pak Billy. Kalau ada orang yang keterlaluan padamu, kamu langsung beritahu aku saja. Aku akan menanganinya. Siska menggelengkan kepala berkata, sepertinya ini bukan ide bagus. Aku lebih baik berpura-pura nggak mengenal Pak Billy di sini. Kalau departemen penjualan tahu aku mengenal Pak Billy, mungkin mereka akan mengarang cerita lagi. Aku sih nggak masalah. Tapi itu hanya akan merusak reputasi Pak Billy.